Marilah kita melihat beberapa jenis dari search engine ads. Ya, ada beberapa jenis. Yang pertama search ads ya. Kalau search ads itu berarti pas kita masukin keywords nanti keluar nih kayak biasa ya. Kita udah berkali-kali lihat. Jadi kalau kayak di sini saya juga menyarankan paling bagus kalau memang how to ya. How to itu banyak dicari loh sama orang-orang karena mencari solusi. Yang kedua, display ad seperti ini ya. Jadi ini sebagai contoh, sebenarnya ini adalah paid content yang ditaruh di situs CNN. Ya. Jadi dia bisa terbilang display ad karena memang udah ada di dalam display di situs lain. Selanjutnya shopping ads. Nah, ini sebenarnya saya pakai situs YouTube ya, terus saya nge-search best smartphone. Keluarnya apa? Keluar ads produk-produk yang berhubungan dengan best smartphone. Jadi bisa beli dari Lazada, dari Wish, dari Geek Buying. Ya. Berarti si Lazada, si Wish sama Geek Buying ini ngiklanin. Ya, dia ngiklanin di lewat YouTube untuk ngeluarin produk-produk ini. Tentunya orangnya lagi cari info ini ya mungkin akan tertarik sama yang ditampilkan ya. Nah, kemudian video ads ya. Kalau video ads ini saya kasih contoh kalau saya dari YouTube, saya search Canva ya. Keluarnya apa? Keluarnya ini adalah jasa pembuatan website dari mondobytes.com. Ya berarti dia ngiklanin tuh. Ini ada ad-nya. Nah, kalau misalnya di dalam search engine-nya sendiri, kita search keluarnya apa? Nah, ini seperti udemy.com ya. Nah, ini ada video di sini yang bisa kita play. Nah, ini langsung mengarah ke situ. Ini sebenarnya gara-gara ads-nya si Udemy. Ya. Oke, selanjutnya Universal App Ads. Kalau ini sih ya seperti biasalah cari di apps ya. Cari apps. Nah, pas lagi kita keluar kita akan menemukan beberapa seperti ini. Ya. Ini sebenarnya ads yang meng-advertise app. Oke. Berikutnya sekarang kita melihat bagaimana kita bisa bikin struktur kampanye yang optimal. Ini sebenarnya tadi udah bahas sedikit ya. Nah, kita pastinya harus membidik customer yang tepat ya. Nah, itu memang keuntungannya ya. Kalau misalnya kita pasang ads ya kita bisa targetin customer-nya yang mana yang mau kita capai. Ya. Jadi kita tentukan pelanggan yang tepat itu berdasarkan relevansi dengan produk kita atau jasa kita. Lalu kita geo-targeting juga. Lalu kita cari keyword matching ya. Bisa broad, exact, phrase, atau negative keywords. Nah, lalu kita bisa mengelola nanti pay per click manajemennya, ya mau gimana? Kita bisa tentukan kampanye pay per click, ya. Dan pay per click ini sangat tergantung dengan keywords. Nah, jadi kita akan harus membayar mereka yang ngeklik, ya. Nah, biasanya keberhasilannya ditentukan oleh keywords dan search term. Bagaimana kita cara melaksanakannya? Kita pertama cari dulu search engine yang paling tepat. Lalu kedua kita pilih keywordnya, ketiga kita bid, ya bikin bidnya, keempat akan kita bikin ads-nya yang baik. Nah kita lihat satu-satu, ya. Yang pertama kita, ini masih pricing, Nah kita lihat di sini untuk biaya dari search advertising itu biasanya kita hitung CPM yang tadi yang cost per 1000 impression ya, CPM itu ya. Atau dan ini nanti bisa kita pertimbangkan. Karena kalau impression itu cuman orangnya lihat loh, jadi belum bedanya sama yang CPC ya. Kalau CPC kan orangnya klik baru bayar. Kalau CPM itu enggak, cuma impresi aja. Jadi kayak pas kita search kita lihat nih di layar, oh berarti satu impression gitu loh. Jadi itu beda sama CPC ya, dan makanya CPM itu per 1000. Kenapa? Karena kan orang lihat belum tentu dia ngeklik gitu. Ya, oke. Kemudian beberapa publisher juga menyawarkan hybrid model yang mengkombinasikan CPM dengan performance based pricing. Nah, performance based pricing itu bisa ada apa aja? Bisa cost per 1000 impression, cost per action, cost per click, cost per lead ya, dapat satu lead baru dibayar gitu ya. Cost per order dapat satu order baru dibayar. Cost per sale dapat satu sale baru dibayar gitu ya. Nah, kita cara-caranya stepnya ngikutin yang tadi ya, step 1. Pilih dulu search engine program. Kita cari yang mana yang paling kita pengen. Boleh Google AdWords, Yahoo Search Marketing, dan lain-lain. Ya, jadi pilih aja yang the best. Ya. Nah, biasanya pada saat kita melakukan pemilihan untuk search engine program, inilah faktor 8
yang harus kita pertimbangkan. Budget kita berapa besar? Ya, mungkin kalau kita punya budget lumayan, kita bisa Google AdWords, mungkin lebih murah bisa pilih yang lain, gitu ya. Kemudian kita pertimbangkan juga cost per kliknya berapa, ya yang ada. Kemudian traffic generation capability, ya tentunya kayak sekarang aku sih ngerasa Google is the best ya, karena dia penguasa pasar. Kemudian setup cost, ada biayanya nggak untuk setup ads-nya? Ya, kalau free ya semakin baik, tapi ya kita timbang-timbang aja. Review time ya, berapa lama dia sebelum keluarin ya. Sebetulnya salah satunya yang saya ngerasain sendiri ya. Kadang-kadang kayak ngiklanin, ini belum di sini sih, tapi ngiklanin di Instagram itu bisa lama loh reviewnya. Saya pernah loh sampai sehari itu belum di approve, aneh ya. Tapi saya juga nggak tahu apa yang terjadi. Yang pasti ya kita bisa lah timbang-timbang soal review time. Lalu tool yang dipersiapkan oleh engine supaya kita bisa analisis gitu ya. Lalu help, seberapa membantu dia, kemudian partnership dia dengan yang lain. Ya saat ini sih, kalau saya sih secara pribadi rasanya karena Google penguasa pasar ya paling bagus sama Google. Tapi bukan berarti kita nggak bisa sama yang lain ya. Bisa loh, bayar juga. Kayak ke DuckDuckGo juga aku pernah search keluarnya, juga ada yang ads yang bagian atas. Oke, yang kedua, kita akan memilih keyword yang relevan ya. Yang paling penting keywordnya harus relevan terhadap konten kita. Lalu kita tes keywordnya ya. Hati-hati hindari general keywords dan phrase, tambahkan variasi keywords sebisanya. Jadi nanti kita bisa lihat juga berapa banyak yang kita bisa reach berdasarkan keywords yang kita pilih. Yang ketiga baru kita bid ya, kita kasih penawaran. Nah, begitu kita udah menentukan, kita akan menentukan berapa biayanya per satu keyword. Nah, bidding ini biasanya paling penting di dalam advertisement karena kita harus menentukan berapa yang kita mau bid untuk setiap keywords. Biasanya biaya keywords tergantung dari orang lain itu advertiser ya, orang lain. Itu bukan advertising, kompetitor. Kompetitor itu mau bayar berapa gitu ya untuk keyword yang sama. Jadi anggap aja saya nggak tahu nih ya, saya berhayal. Misalnya Pepsi sama Coca-Cola tanding gitu ya. Nah terus mereka boleh gitu nawarin apa tinggi-tinggi gitu ya supaya orang mau advertise ya. Ya tentunya mungkin kalau duaan itu mah nggak terlalu banyak promo gimana ya, tapi kalau produk baru kita mungkin ada yang bisa bersaing seperti itu. Saya ngebayangin kayak Gojek sama Grab aja itu kan bersaing ya, kecuali mereka udah merge ya. Kalau udah merge tapi kayak Google nanti bisa kena antitrust. Oke, selanjutnya baru kita melakukan bid terhadap keywords tergantung budgetnya. Lalu kalau kita pertimbangkan yang mana yang bisa mendatangkan penghasilan lebih banyak. Oke, selanjutnya step 4, kita baru bikin ads-nya. Ya, jadi tadi saya udah kasih lihat ke kamu 12 tips ya untuk supaya bikin ads-nya bagus. Ya, yang pasti konsepnya adalah kita pengen bikin ads yang lebih baik dari kompetitor kita. Kemudian kita nggak bisa pakai kata-kata super lapis seperti the best apa gitu ya. Kalau kita nggak benar kan nanti takutnya konsumen akan pesimistis ya. Kemudian juga kita harus bisa menunjukkan benefit apa dari produk kita. Oke, nah yang terakhir ya. Yang terakhir ini adalah search retargeting ya. Search retargeting ini adalah sebetulnya metode untuk satu advertising behavioral ya. Maksudnya gimana? Kalau kita sebagai pengguna, kita kan suka search ya. Search mencari sesuatu. Nah, karena kita itu udah ditempelin cookies, ditempelin macam-macam, jadi si search engine itu sebenarnya ngerti apa yang kita kerjakan. Kayak saya gitu ya, misalnya saya kan sekarang saya lagi cari hal yang berhubungan sama anjing saya, gitu ya. Jadi aku banyak cari misalnya pet travel, pet carrier for dog, small dog, gitu ya. Atau saya ketik shampoo for dog gitu ya, sisir untuk anjing gitu ya. Nah karena saya suka cari-cari gitu, saya terdeteksi sebagai pet lover, dog lovers. Nah begitu saya terdeteksi, pinterlah si search engine teh, dia bisa sebenarnya punya kemampuan ya untuk mentargetkan orang-orang seperti saya gitu. Kalau misalnya
si orangnya tuh jualan pet, dia pet shop, dia mau jualan barang-barang berhubungan sama kegemaran saya. Nah, jadi kalau kita advertiser, sebenarnya kita bisa pakai fitur ini. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih dapat traffic lebih banyak. Nah, search retargeting itu sebenarnya ekstensi saja dari sebuah SEM. Ya, bagusnya akan bisa memberikan reach lebih besar, kendali lebih besar terhadap si orang yang tepat gitu ya. Kemudian transparansi, biayanya lebih hemat dong karena kan kita mungkin mengeluarkan $100 yang sama bisa lebih banyak orang gitu ya dibandingkan dengan kalau kita nggak mikirin target khusus. Nah, kenapa kita pengen search retargeting? Tujuannya ya pasti kita mendapatkan intensi dari konsumen, kemudian mendapatkan return dari investment, dan juga secara rahasia kita membid terhadap competitors keyword. Nah, jadi bagus ya, ini bisa dipakai juga. Yang pasti kita jangan sia-sia gitu, kita invest buat advertisement. Kita sendiri, kayak saya sendiri, di perusahaan Curves kita ngabisin dana buat ini besar loh, ya besar sekali kita untuk ads ya, karena kita kalau kita search engine optimization-nya sendiri kita masih belum bagus ya, jadi dan kita nggak ada orang IT di perusahaan kita ya, maksudnya nggak ada yang internal worker, internal employee. Nah jadi kita udah aja kita pasang ads, nah pasang ads itu bisa habis 40 sampai 80 juta sebulan ya, can you imagine gitu ya. Tapi hasilnya ada kok, bagus kok, hasilnya juga bagus. Jadi it's okay. Kalau kita spend segitu banyak, asal menghasilkan bisa sampai 1 miliar gitu ya, why not gitu ya. It's okay. Jadi at the end, keputusan itu kita tentukan aja, kita harus buat keputusan itu, dan selama itu menghasilkan, menurut saya masih worth it. Ya, jadi kalian nanti salah satu challenge gitu ya, kalau kamu punya bisnis, mungkin kamu akan bingung gitu ya, aku mau advertise nggak, mau ini nggak gitu ya. Padahal ternyata pengaruhnya besar sekali loh, ya dengan kamu tidak melakukan apa-apa gitu. Kalau tidak melakukan apa-apa ya kamu segitu aja, seorganiknya gitu. Kalau organiknya nggak bagus, ya nggak akan bagus. Ya, jadi itu catatan dari saya.